Rahayu, aku Kranti, seorang anak SMA kelas 3 yang hobinya bertanya. Bertanya menjadi suatu hal yang paling menarik dalam hidupku, dari kecil hingga sekarang. Ketika aku bertemu seseorang ataupun aku melihat sesuatu hal yang menarik, pasti aku selalu bertanya. Karena aku ingin tahu kenapa itu bisa seperti itu. Intinya aku cinta bertanya. Eits, cinta? Yes, saat aku menduduki bangku SMA kelas 1, ada satu pertanyaan yang selalu menghantui pikiranku, yang selalu ada di pikiranku dan selalu ingin aku tahu jawabannya. Tentu. Dan pertanyaan itu adalah, apa itu cinta? Ya, banyak yang melambangkannya seperti ini. Bisa dibilang wajar ya, anak berumur 14 tahun bertanya tentang hal itu, bertanya tentang apa itu cinta. Tapi benar, aku ingin sekali tahu apa sih sebenarnya itu cinta. What does it actually means? Coba sekarang aku bertanya. Ketika mendengar kata cinta, apa yang ada di pikiran kalian? Apa yang muncul pertama kali di pikiran kalian? Apakah itu sepasang kekasih, lelaki dan perempuan? Atau orang tuamu? Atau barang favoritmu? Ataupun hewan peliharaanmu? Sebagai anak yang sudah mulai beranjak dewasa, atau biasa kita sebut sebagai remaja, aku sudah mulai menyukai seseorang. Dan banyak yang bilang bahwa itu adalah cinta. Ada yang bilang cinta monyet, ada yang bilang itu cinta beneran. Nggak ada sih kayak yang bilang cinta beneran. Ya intinya ada kata cinta. Namun rasanya ada yang janggal. Like something was missing. Tapi aku nggak tahu hal itu apa. Aku beruntung sekali dalam hidup ini aku memiliki seorang guru. Seorang pembimbing dalam hidup. Beliau adalah Guruji Arati Krishna. Aku yakin sekali bahwa beliau adalah orang yang tepat untuk aku berikan pertanyaan tersebut. Pertanyaan apa itu cinta? Tanpa menunggu-nunggu, ketika aku mendapatkan kesempatan untuk bertanya kepada beliau, aku langsung mengangkat tangan. Dan pada saat itu aku langsung bertanya, Guru, apa itu sebenarnya cinta? Beliau tersenyum dan sepertinya mewajarkan anak seumur aku pada saat itu bertanya seperti itu. Dan Guruji pun menjawab, jika cinta bisa dijelaskan, maka itu bukanlah lagi cinta. Nanti saya akan datang ke sekolah dan beritahukan kepada kalian semua apa itu cinta. Mendengar jawaban dari beliau, aku senang dan juga bingung. Senang beliau akan datang ke sekolahku dan mengunjungi kita. Namun bingung akan jawaban yang Guruji berikan. Dan hari itu pun tiba. What is love? What we are doing now. This is love. When you love somebody without any reason, not because something, but just love. Aku tidak menyangka bahwa Guruji menjelaskannya dalam bentuk nyata. It was a very lovely day for me. Walaupun aku belum paham betul, tapi setidaknya aku mendapat gambaran sedikit tentang apa itu cinta. Bahwa cinta itu tidak memandang kulit. Cinta tak beralasan. Cinta terjadi karena memang cinta itu harus terjadi. Wow, it sounds pretty high. But at some point, aku akhirnya sadar bahwa ternyata cinta itu nggak sejauh itu. Berdasarkan pemahamanku, cinta itu harusnya dimulai dari hal yang sederhana. Dimulai dari diri kita. Aku yakin bahwa kalian sering mendengar kata mencintai diri. Tapi sebenarnya apa sih mencintai diri? Menurutku, mencintai diri adalah bagaimana kita bersikap baik pada diri kita. Seperti apa? As simple as bangun pagi. Bangun pagi akan membuat kita menjadi lebih fresh, membuat kita lebih dynamic, membuat kita lebih senang. Asalkan tidurnya baik. Oh iya, satu lagi. Menerima diri juga adalah bentuk dari kita mencintai diri. Tapi bukan berarti kita menerima kelemahan kita dan mendiamkannya begitu saja. No, aku ingat kata Guruji. Menerima diri apa adanya bukan berarti kita diam dalam kelemahan tersebut. Tetapi kita berusaha sekeras mungkin untuk menjadi lebih baik tiap harinya. Mengevaluasi diri, mengintrospeksi diri. Caraku untuk menerima diriku adalah aku menulis tiap hari hal-hal yang aku syukuri. Tiap hari selalu aku tulis, tiap hari selalu aku ketik. Sampai pada akhirnya aku sadar bahwa ternyata aku telah memiliki apa yang harusnya aku miliki. Dan di situ aku merasa bahagia. Dan di situ akhirnya aku mulai dapat menerima diriku dan mencintai diriku. Setelah aku sudah mulai mencintai diriku, penting bagiku untuk juga mencintai orang-orang yang ada di sekitarku. Ibuku selalu bekerja di tempat ini. Dari pagi hingga malam, beliau tak pernah henti bekerja.
Dan terkadang beliau sampai lupa untuk merapikan tempat kerjanya. Dan akhirnya aku pun memutuskan untuk merapikannya untuk beliau. Sini ya. Hati-hati ya, Bun. And again, love is simple. It starts from small things. Aku ingat juga bahwa cinta kita ada batasnya. Tak terbatas ke orang-orang yang ada di sekitarku saja. Cinta juga bisa untuk tanaman yang ada di rumahku. Aku bersyukur dan berterima kasih sekali bahwa tanaman-tanaman ini telah memberikan cintanya dalam bentuk oksigen. Kepadaku, kepada keluargaku, kepada tetangga-tetanggaku. Bentuk dari cinta yang aku lakukan kepada tanaman-tanaman yang ada di rumahku adalah dengan menyiraminya tiap hari, merawatnya, dan memastikan bahwa tanaman tersebut tumbuh dengan baik. Sebagai pemuda yang menjadi generasi penerus bangsa ini, belajar adalah bentuk dari cintaku. Belajar tak hanya secara akademik, namun belajar skill-skill lain. Seperti aku mengikuti organisasi Youth Anand Ashram, di mana di sana aku berlatih untuk berbicara, menjadi host untuk IG Live, dan banyak lagi hal lain. Aku yakin skill-skill ini akan berguna suatu saat nanti, tak hanya untukku, tapi untuk orang lain. A journey of 1,000 miles starts with a single step. Semua hal dimulai dari hal yang sederhana, termasuk cinta. So what are we waiting for? Mari kita tumbuhkan cinta yang mulai dari diri kita, tumbuh ke keluarga kita, tumbuh ke tetangga kita, tumbuh hingga ke seluruh dunia. Tidak ada yang namanya perang, tidak ada yang namanya hatred. Semoga cinta tumbuh dalam dirimu. Sekian dari saya, terima kasih.